wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi dalam majelis yang mulia ini, insyaallah, yang biasanya di malam Jumat seperti ini majelis fikih yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hanafi, tapi karena beliau berhalangan, masih dalam perjalanan, saya dihubungi oleh Pak Hasan, ya minta dilanjutkan ya dari kita yang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Asyura. Kebetulan pembahasan kita kemarin masalah hari Asyura dan itu besar yang telah terjadi dalam sejarah setelah peristiwa matkannya Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala dari, lalu banyak peristiwa yang lain yang juga terjadi, walaupun itu hanya berdasarkan hadis yang maudhu, sehingga tidak bisa kita pastikan tentang peristiwa tersebut. Tapi yang pasti adalah peristiwa besar yang cukup menjadi peristiwa yang dikenang ya sepanjang ya sejarah, peristiwa terbunuhnya dan terbantainya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Kalau dalam penjelasan kita seperti dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, itu ya disebutkan bahwa pasukan yang dipersiapkan dan disuruh oleh Yazid bin Muawiyah, dan sebenarnya kalau kita mau membaca sejarah pembantaian dan pembunuhan cucu Nabi kita Muhammad SAW, Husain, itu sangat menyedihkan. Ya hanya sekitar puluhan orang saja, ya dengan istrinya, anak-anaknya dan keluarganya, sepupunya semua, ya dihadapi oleh kurang lebih 4.000 pasukan dari suruhan Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya kan kalau mereka beriktikad baik, ya tidak perlu dibunuh. Yang 60 orang saja itu tangkap, lalu kemudian dikembalikan ke Mekah atau ke Madinah, kan? Ya kalau kita ya secara logika sehat berpikir, dan apalagi yang namanya kaum muslimin, ya, lebih-lebih karena ini ada cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga. Nah, ya dari terbawa dari perasaan seperti memang ya wajar, kita tidak mengatakan wajar, tapi terbawa dengan perasaan dan kesedihan dalam terhadap peristiwa ini, maka orang-orang Syiah itu ya mengenang setiap tahun peristiwa terbunuhnya ya Husain di daerah yang namanya Karbala. Sebenarnya kemarin kita sama Husain, Imam Husain sudah
agar tidak melanjutkan perjalanan ke Irak, ya, karena pasukan luar biasa ingin membunuh. Lalu kemudian ya, karena juga orang Irak yang awalnya ya bersikeras untuk meminta agar beliau datang dan dibayar. Sebelumnya ya, sebelum beliau berangkat itu keluar ya awal dari Mekah, dari Madinah ya, terus Mekah. Kemudian ya ketika tinggal di Mekah itu datang silih berganti setiap utusan dari ya meminta Husain untuk berangkat ke Irak, dan kemudian mereka siap membaiatnya, membaiat sebagai ya Khalifatul Muslimin untuk melanjutkan kepemimpinan Khulafaul Muslimin yang telah ya sejak ya Muawiyah yang mengambil alih kepemimpinan ya ketika Hasan kakak daripada Husain. Jadi Hasan itu dulu baru Husain ya. Hasan ini ya waktu meninggal Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin ya sepakat untuk membaiat beliau melanjutkan ya kepemimpinan ya Khulafaur Rasyidin ya. Tapi ya setelah beliau dibaiat ya, sementara kaum muslimin juga di negeri Syam membaiat Muawiyah ya. Sehingga ya terjadilah perseteruan ya antara ya pasukan Hasan dan Muawiyah, dan hampir lagi terjadi peperangan seperti sebelumnya di masa kepemimpinan bapak beliau yaitu Ali bin Abi Thalib ya, perang dengan pasukan Muawiyah di daerah ya, di perang yang dikenal dengan perang Siffin. Maka ya Hasan untuk menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin, maka beliau ya mengundurkan diri ya dari khilafah, dari kepemimpinan, dan menyerahkan kepada Muawiyah. Daripada korban kaum muslimin, lebih baik dia mengundurkan diri. Nah inilah juga yang disebutkan oleh para masyayikh kita ya, imbalan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Hasan bin Ali sebagai jiwa besarnya untuk ya menjaga jangan sampai tertumpah darah kaum muslimin, lalu kemudian mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan itu pada Muawiyah. Nanti dari keturunan beliau yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Imam Mahdi, yang juga ya peristiwanya nanti akan terjadi pada 10 Muharram Asyura insyaallah. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak menyanyiakan sikap ya Hasan bin Ali. Ternyata ya dari keturunannya nanti akan diangkat oleh Allah ya seorang imam besar, imam terakhir dari kaum muslimin, yang akan mengembalikan lagi dan merubah wajah dunia ini yang penuh dengan kezaliman dan penuh dengan ya ketidakadilan ke dalam sebuah keadilan dan kemakmuran. Nanti mungkin ya saya cek beberapa hadis yang terkait dengan Imam Mahdi. Dan itu sejarah ini ada lagi kaitannya dengan sejarah Ibrahim alaihissalam. Mungkin disitulah hikmahnya, salah satu di antara hikmahnya ya kita ya diperintahkan ya selawat dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya yang sangat erat antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah ya, kemudian keturunan Nabi Ibrahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya keterikatan yang sangat ya kuat ya. Kenapa? Karena Nabi dia adalah cucu daripada Nabiullah Ibrahim ya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya dua
Dua anak, tapi dari dua istri ya. Dia dua anak dari dua istri. Anak pertamanya siapa? Ismail. Anak keduanya Ishak. Ya. Coba perhatikan, dari dua anaknya Nabi Ibrahim ini diangkat dua-duanya jadi nabi. Lalu kemudian dari garis keturunan Ishak ini terus banyak sekali nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Mulai ya anaknya ya Nabi Ishak yaitu Yakub diangkat jadi nabi. Kemudian anaknya Nabi Yakub ada 12 orang, satu diantaranya juga diangkat jadi nabi yaitu Yusuf. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan dari garis keturunan ya Yakub inilah yang 12 ya. Yakub itu yang dikenal dengan Israel. 12 anaknya ini namanya jamak daripada ibn. Ya, ibn itu ya anak, tapi kalau banyak namanya banun. Ya. Jadi Banu Israel. Jadi Bani Israel itu dari garis keturunan Yakub. Ya, sampai ke bawah, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Ya, itu nabi semua diangkat dari garis keturunan Ishak. Dari kakaknya Ishak yaitu Ismail, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah dari garis keturunannya kecuali hanya satu, tapi dia adalah khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya kulluhum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul cuma satu, tapi ya, dia adalah sayyidul anbiya, penghulu seluruh nabi, penghulu semua rasul. Ya, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti juga pada anak keturunan Rasulullah SAW, ya, berapa cucunya Rasulullah? Hah? Berapa cucunya Rasulullah yang dianggap sebagai anak? Ya, Rasulullah SAW Hasan dan Husain itu sebagai anak, bukan cucu. Ya, dianggap sebagai anak kesayangan Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, dua cucunya Rasulullah SAW. Hasan anak pertama dan Husain adalah anak kedua. Kemudian dari garis keturunan ya Husain inilah banyak ya ulama-ulama yang lahir, a'immah, imam dan ulama dari garis keturunan Husain. Dari garis keturunan Hasan tidak ada. Tapi subhanallah ada kemiripan dengan Nabi Ibrahim. Dari garis keturunan Hasan inilah nanti di ujung lahir seorang pemimpin, seorang imam yang merupakan besar yang akan merubah perwajahan dunia, yaitu Imam Mahdi. Ya. Walaupun kemudian dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi itu menggabungkan antara dua nasab yang mulia, dua garis keturunan yang mulia, yaitu nasab Hasan dan Husain. Bapaknya Imam Mahdi, ya, dia ya, nyambungnya ke atas sampai kepada Hasan. Ibunya nasabnya itu nanti berujung kepada Husain. Maka Muhammad bin Abdullah dan nasab yang sangat mulia, nasab Hasan dan Husain. Juga bernama Muhammad, bapaknya namanya Abdullah sebagaimana nama bapak Rasulullah SAW Abdullah, dan ibunya juga namanya Aminah sebagaimana ya, ibunya Rasulullah SAW namanya ya Aminah. Dan di tangan imam inilah insya Allah dunia akan berubah, perwajahan dunia akan berubah biiznillah. Makanya ya pembahasan tentang Imam Mahdi itu dalam buku-buku akidah dan hadis-hadis yang oleh Syekh bin Baz, hadis-hadis yang membahas tentang kemunculan dan datangnya Imam Mahdi itu hadisnya mutawatir nawi, mutawatir
ma'nawi, hadis-hadis yang membahas tentang kedatangan ya Imam Mahdi. Dan ya beliau munculannya adalah pada proses peralihan umat ini dari tanda-tanda kiamat kecil kepada tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Imam Mahdi itu adalah muqaddimah, ya muqaddimah, ya datangnya tanda-tanda kiamat besar. Jadi kalau beliau sudah datang, ya berarti sudah kiamat sudah sangat-sangat dekat, ya. Dan ya kapan beliau ya datang juga, ya kalau dari sisi ya, waktunya dengan tanda-tanda yang ada, ya baik sifatul zamaniyah, kemudian sifatul makaniyah, bahkan sifatul syakhsiyah, itu juga menunjukkan bahwa Imam Mahdi itu sudah sangat dekat kemunculannya. Allahu a'lam. Saya sudah berapa tahun ini konsentrasi sedikit mengkaji tentang Imam Mahdi dan mendengarkan pembahasan beberapa masyayikh tentang ya masalah ini. Mungkin ada banyak orang yang membahas juga tentang masalah ini, dan ya semuanya mengatakan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu sudah sangat dekat. Kalau antum mendengarkan penjelasan Syekh Al-Mubayyad, Dr. Al-Mubayyad dari Palestina, penulis buku Al-Mawsu'atu fil Malahim wal Fitan wa Asharatis Sa'ah, dan itu diterjemahkan dengan ensiklopedia ya akhir zaman. Bukunya tebal, kalau antum dapat itu silahkan baca, ya. Beliau juga termasuk yang memprediksi sudah sangat dekat sekali. Termasuk juga ada ya seorang syekh yang punya ya bahkan dikatakan beliau adalah imam Masjidil Aqsa, dan beliau punya majelis di Masjidil Aqsa, Syekh Khalid Al-Maghrabi. Juga dalam kajiannya beliau juga menjelaskan bahwa ya Imam Mahdi itu sudah ya sangat dekat kedatangannya. Dan banyak lagi masyayikh yang lain yang membahas tentang itu. Cuma memang tidak ada satupun di antara mereka yang memastikan kapan, ya, tidak ada ya yang memastikan kapan datang. Tapi dekat, ya dekat. Karena jangankan itu, ya kita sekarang sudah interval antara kita dengan Rasulullah SAW itu sudah berapa tahun? 1445 tahun. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, bu'istu wasa'atu kahatain. Aku diutus dengan terjadinya peristiwa hari kiamat seperti ini jarak. Itu sudah 1045 tahun yang lalu Nabi mengatakan begitu. Juga menurunkan ayat Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang mengira bahwa hari itu masih jauh, padahal kami ya melihatnya sudah sangat dekat. Itu kata Allah. Itu diturunkan 1440 tahun lebih Allah menurunkan ayat ini. Dan itu kok ya Allah mengatakan wa narahu qariba, kami lihat bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya kalau kita sekarang sudah 1400 tahun lebih, baru kemudian kita mengatakan masih jauh, ya masih panjang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya seperti syairnya Khairul Anwar, ya. Nah makanya ini ya untuk mengingatkan kita selalu ya waspada. Tanda yang kita saksikan setiap hari, di setiap saat, peristiwa-peristiwa yang kita saksikan di setiap saat, itu adalah tanda-tanda yang memberikan peringatan kepada kita bahwa kiamat sudah dekat. Ya tinggal saya menunggu itu. Ya kalau datang tanda kiamat besar ya sudah sangat dekat sekali. Ya karena yang kita sebutkan kemarin bahwa dalam hadis Nabi SAW menerangkan kalau tanda kiamat itu datang seperti tasbih yang putus.
Kalau tasbih yang putus itu bijinya ya jatuh lalu kemudian disusul oleh yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai 10. Selesai. Dan mukaddimah datangnya ya tanda kiamat besar itu adalah munculnya ya Imam Mahdi, dan kekuasaannya cuma 7 sampai 9 tahun. Lama. 7 sampai 9, tidak cukup 2 periode pemilihan umum kita. Cukup 2 periode. Ya. Maksimal itu 9 tahun. Beliau memimpin, tapi subhanallah dia melakukan perubahan wajah dunia 180 derajat. Kembali lagi ya, umat ke dalam masa kejayaannya, dan ya, masuk rezeki melimpah, ya, rezeki melimpah ruah, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Ya. Kekayaan ada itu dibagi oleh beliau secara rata, dan beliaulah tegak kembali al-khilafatu ala minhajin nubuwah insyaallah. Nah itu dari garis keturunan Hasan, bukan Husain, ibunya Husain ya, dari garis keturunan ya Husain, tapi bapaknya dari garis keturunan Hasan. Sebagaimana Nabi SAW ya garis keturunannya bukan kepada Ishak, tapi garis keturunannya kepada ya Ismail. Jadi ada persamaan yang sangat kuat antara Nabi Ibrahim dengan keluarganya dan Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya. Makanya kita Allahumma ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali. Allahumma barik ala Muhammad, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan ya kita sebutkan bahwa ya Allah memberikan imbalan dan balasan kepada Hasan bin Ali atas kesabaran jiwanya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan dan menyerahkan angka penjahat sampai ada lagi darah kaum muslimin tertumpah. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW sebelumnya. Nabi waktu masih hidup beliau ya menunjuk ya cucunya yaitu Hasan dan mengatakan inna ibni hadza la sayyidun, anakku ini, tidak panggil cucu, dia panggil anak kepada cucunya, saking dekatnya Rasul dengan cucunya ini. Dia mengatakan inna ibni hadza, sesungguhnya anakku ini la sayyidun, menjadi ya tokoh besar yang akan ya mengalah wakil besar dari kaum muslimin. Dan ternyata peristiwa itu yang dikatakan oleh Nabi SAW jadi pada tahun 1000 Hijriah, tahun 1 Hijriah beliau mengundurkan diri dan kemudian menyerahkan kekuasaan sepenuhnya ia kepada ya Muawiyah dalam rangka menjaga ya sampai tertumpah lagi darah muslimin dalam satu peperangan. Lalu kemudian itu dibunuh, diracun oleh musuh-musuhnya yang tidak menginginkan beliau. Dia anggap mungkin ia masih menginginkan kepemimpinan, padahal beliau sudah mengundurkan diri. Ya, tapi yang masuk dalam kekuasaan pokoknya ya berubah matanya lihat orang lain. Ya. Akhirnya kemudian ya karena ketakutan ya berlebihan terhadap ya Hasan, jangan sampai diprovokasi lagi masyarakat ya membuat kekuatan baru, akhirnya kemudian beliau diracun. Usaha diracun ya karena dia. Lalu setelah meninggal Hasan, masyarakat ya khususnya di Irak itu meminta pada Husain supaya Husain yang menggantikan
ya bapak menggantikan ya Ali bin Abi Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib ya sebagai khalifah. Makanya orang-orang Irak tidak mau membaiat Muawiyah, tidak mau tunduk kepada khilafah atau kepemimpinan Muawiyah. Kalau bisa ya Hasan ya, yang dibaiat setelah meninggal ya Pak Husain, dibaiat Hasan. Maka ya dikirimlah surat berkali-kali ketika masih di Madinah, lalu beliau berangkat dan sebelum beliau berangkat ke Irak, beliau mengutus ya sepupunya ya Muslim bin Uqail, dia ya ke Irak ya untuk melihat bagaimana di sana. Ini surat tumpu ini datang minta kepada kita untuk ke sana, ya mereka siap untuk membaiat dan kemudian mendirikan ya khilafah kembali, mengembalikan khilafah sama dengan khilafah Khulafaur Rasyidin yang telah berubah di tangan Muawiyah menjadi kerajaan. Sudah meninggal dunia, ya dia berikan kekuasaan kepada anak Yazid bin Muawiyah. Semakin ya orang yang ada di Irak semakin tidak percaya dengan Yazid, apalagi ya Yazid ini ya mungkin tidak enak kalau kita ya angkat ini di para ulama seperti ya Ibnu dalam kitabnya Al-Bidayah. Ya, Yazid ini bukan orang-orang yang komitmen, beliau bukan orang yang komitmen dengan Islam. Ya, tidak enak kalau kita ceritakan kan, ini mungkin konsumsi para masyarakat. Ya secara umum bahwa ternyata bin Muawiyah itu putra satu-satunya Muawiyah dan ibunya itu adalah Kristen, ya, Kristen, dan dia tidak masuk. Bahkan kemudian Muawiyah karena ya istri ini membuat syair yang sedikit agak merendahkan Muawiyah, akhirnya kemudian Muawiyah menceraikannya, tapi anaknya dari situ. Ini panjang ceritanya kalau cerita tentang Yazid, dan saya kira tidak elok kalau kita angkat ya beliau dalam satu kajian seperti ini. Ya biarkanlah itu kajian para masalah itu. Ala kullin Imam Husain ya mengutus sepupunya lihat keadaan bagaimana sebenarnya keadaan masyarakat Irak. Ternyata sampai ya sepupu beliau ini ya, Muhammad bin Uqail, ternyata subhanallah masyarakat Irak berkumpul kurang lebih 18.000 ya, yang membaiat beliau sebagai perwakilan dari Imam Husain. Akhirnya Muhammad bin Uqail mengirim lagi pada Husain yang waktu itu bahwa di sini sudah sangat siap masyarakat baiat dan saya sudah dibaiat mewakili Anda. Akhirnya kemudian dia keluar, pas keluar di Wiyah ketika sudah mulai menuju Mina hari tanggal 8 Zulhijjah. Beliau keluar ya dari Mekah, sebenarnya sudah dinasihati oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar sebelumnya. Ya, bin nasihat jangan keluar. Dia enak kepada Rasulullah SAW bahwa ya ini akan menjadi masalah. Dan terbantainya cucu waktu masih kecil, Nabi SAW tertidur lalu kemudian mengambil Husain, dia peluk di atas perutnya Nabi SAW, dia peluk ya, lalu kemudian ya tidak lama beliau Rasul sambil membolak-balikkan tangan Rasulullah SAW memukul-mukul ya cucunya,
sambil menangis. Lalu kemudian ditanya sahabat, kenapa ya Rasulullah menangis? Padahal sementara bermain dengan cucunya, ya. Dia mengatakan, sesungguhnya anakku ini lihatkan darahnya terbantai di satu daerah yang namanya Karbala. Jadi Nabi SAW sudah wa ma yantiqu anil hawa, bahwa ya cucunya ini dan terbantai yang beliau sampaikan dari Karbala. Dan ya, beliau Imam Hussein ya ketika berangkat bersama dengan keluarganya, puluhan ya kerabatnya semua itu terbantu, tidak ada yang hidup kecuali ya istrinya dan anaknya, satu anaknya yang lain terbunuh, satu anaknya sakit, ya, dan waktu proses pembunuhannya di dalam tenda, sehingga karena sakit ya kena bukan massa dari pasukan yang diutus oleh ya Muawiyah. Awalnya sebenarnya ya beliau juga dianjurkan jangan lanjutkan ya berbahaya, ya. Lebih baik kembali ke atau berangkat ke Yaman, ya, ya akhirnya ya mengalihkan ya perjalanannya, kemudian sampai daerah dan itu dia tidak dia apakah sadar dia tidak tahu itu, ya, karena malam sebelum terbantainya di siang hari beliau mengatakan bahwa kita ini sudah sampai daerah mana ini, ya, disampaikanlah bahwa kita sekarang berada di daerah namanya Karbala. Lalu mengatakan karbun wabala, ya, Karbala ternyata terdiri dari dua kata, karbun, ya, karbun itu adalah ya bencana, bala juga adalah musibah. Jadi beliau sudah ada firasat bahwa disinilah beliau akan terbunuh, tempat ini. Ya, dan tentu dia tahu tentang hadis Nabi SAW yang ya dia sampaikan tadi, ya waktu ya masih kecil beliau ya di apa namanya dirangkul oleh Nabi SAW. Ya, dan dua peristiwa ini semuanya ya sebenarnya ya diisyaratkan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya Abu Hurairah itu beliau ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tahun 60-an. Ya. Abu Hurairah doanya itu kepada Allah, dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min sanati sittin. Makanya Abu Hurairah tahun sebelum tahun 60 Hijriah beliau meninggal dunia. Karena memang doanya begitu. Ya Allah, aku berpadamu dan mati saya sebelum ya masuk tahun 60 Hijriah. Maksudnya tahun 60 Hijriah. Dia sudah tahu apa yang terjadi, fitnah yang terjadi pada tahun 60-an. Ya, jadi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minas sanati sittin ya wa min imaratis sibyan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari tahun 60-an dan kepemimpinan seorang anak muda. Nah, ternyata Yazid bin Muawiyah itu kan masih sangat muda waktu itu ketika diangkat oleh Muawiyah sebagai ya putra mahkota, lalu kemudian menggantikan secara total, secara ya utuh ketika beliau meninggal dunia. Itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW dan direkam oleh Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah ya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tahun 60 dan kepemimpinan seorang anak muda. Ini kan luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan semua itu.
Lalu kemudian ternyata betul peristiwa terbunuhnya ya Imam Al-Husain pada tahun 61 ya Hijriyah. Ya. Tapi apakah ya pergian Imam Husain ini selesai sejarahnya? Ternyata alhamdulillah ya dengan ya terbunuhnya Imam Al-Husain ya terus dikenang oleh umat ini dari waktu ke waktu, dan ya insya Allah apa yang menjadi perjuangan beliau untuk mengembalikan al-khilafatu ala minhajin nubuwah akan dilanjutkan nanti oleh ya keturunan beliau, ya anggaplah keponakannya, yaitu Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu berasal dari keturunan ya Hasan kalau dari sisi silsilah bapaknya, tapi dari sisi silsilah ibunya ya nyambungnya kepada ya Husain. Dan nama daripada ya Imam Mahdi ini ya adalah Muhammad, bapaknya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah. Itu namanya. Oleh karena itu satu di antara satu di antara tanda yang tidak bisa dibohongi ya, karena persoalannya kan dalam rentetan sejarah panjang ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi ya, termasuk Imam Mahdi yang diklaim ya oleh orang Syiah yang mereka tunggu-tunggu, katanya sedang ya bersembunyi di dalam sebuah gua ya kecil ya, di gunung yang namanya Sardab. Makanya ya gunung itu dan gua itu setiap hari didatangi oleh orang Syiah untuk menunggu kapan dia datang ya. Tapi bukan Imam Mahdi yang dalam keyakinan Ahlus Sunnah. Mereka juga menyebutkan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Tapi siapa? Muhammad Al-Bari ya. Nah itu sudah jelas berbeda dengan hadis Nabi SAW. Karena ya saya akan ya tidak semua hadis, banyak hadisnya, karena hadisnya ada sekitar 80 yang membahas tentang masalah Imam Mahdi. Saya bacakan satu di antaranya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-Mahdiyu minni ya, Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku, itu kata Rasulullah ya. Al-Mahdiyu minni ajlal jabha ya, apa namanya ini lebar ya dadanya ya, kemudian aknal anf, mancung hidungnya. Itu ciri fisik ya, masih ada yang dalam hadis lain ciri fisiknya. Kemudian yamlaul arda wa adlan, dia kedatangannya itu akan memenuhi bumi seluruhnya dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muli azulman wajuran, sebagaimana sebelumnya dunia itu dalam kondisi kezaliman dan kesewenang-wenangan. Yamliku sab'a sinin, dia berkuasa selama kurang lebih 7 tahun. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi disebutkan ya, kalau Rasulullah SAW, ubasyirukum bil Mahdi, saya berikan berita gembira kepada kalian tentang kemunculan Imam Mahdi. Sudah masuk waktu ini. Belum ya? Belum. 5 menit, tidak apa-apa. Saya berikan berita gembira kepada kalian dengan kemunculan Imam Mahdi. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas wa zalazil. Dia dibangkitkan dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi pertikaian atau perbedaan di antara ya sesama manusia. Sekarang pertikaian terjadi enggak? Antar sesama kaum muslimin saja luar biasa, kelompok-kelompok ya. Kemudian yang kedua wazalazil, terjadi peristiwa ya gempa bumi yang banyak. Sekarang hampir tiap hari kita dengarkan berita tentang gempa bumi ya. Kemudian ya kata Rasulullah, fayamlaul arda qistan wa adlan, dia akan memenuhi ya dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muli ajuran wa zulman ya, dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, Nabi SAW mengatakan al-Mahdiyu min itrati
Imam Mahdi berasal dari keluarga ya, min waladi Fatimah, dari putra ya Fatimah. Dalam ya, riwayat yang lain dikatakan ya, yabqa minad dunya illa yaumun, seandainya tidak tinggal lagi dunia ini kecuali satu hari ya, maka ya la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan memperpanjang ya hari itu, hatta yub'atsu, hingga diutus ya fihi, pada ya hari tersebut, rajulan minni, seorang laki-laki dari keturunanku, au min ahli, atau dari ya kerabatku ya. Kemudian akan di sini yuwattiu ismuhu ismi wa bihi ismu abi, namanya persis sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi ini salah satu juga di antara ciri yang namanya Imam Mahdi, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Lalu kemudian nanti garis keturunannya Abdullah bapaknya terus kepada Hasan. Kemudian dari garis keturunan ibunya terus kepada ya Hussein. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, cek namanya. Kalau namanya bukan namanya Muhammad bin Abdullah, maka itu bohong. Ya. Kemudian yang kedua, cek garis keturunannya. Ya. Cek garis keturunannya. Kalau garis keturunannya tidak ada nyentolnya kepada Imam Hasan dan Imam Hussein, berarti ya itu ya tidak benar. Ya, nah ini hadir yang saya bahagia, walaupun kemudian ya kalau berdasarkan penjelasan dari riwayat dan buku-buku para ulama tentang ciri-ciri ya Imam Mahdi baik secara fisik ya dan seterusnya, itu ada kurang lebih 85 ciri dan ya tanda pada Imam Mahdi. Mulai dari ya tadi hidungnya mancung, kemudian ya dikatakan juga ya, mafrakus tanaya, giginya itu berjarak, gigi depannya berjarak ya. Bahkan pakaiannya disebutkan dalam riwayat, pakaiannya pakai jubah, kemudian pakai imamah dan seterusnya, itu disebutkan semua dalam riwayat dan buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama dulu ya tentang itu. Ada kurang lebih 85 ya sifat dan ciri Imam Mahdi. Ya, kalau sudah ada pada pertanyaannya sekarang, apakah ya ada orang yang sudah memiliki ciri-ciri ini? Ya, menurut kajian saya sudah ada. Tapi apakah dia akan menjadi? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Kita tidak bisa pastikan. Karena kita pastikan bahwa dia adalah Imam Mahdi ketika nanti dibaiat di samping Ka'bah, lalu kemudian setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa, ada likuifaksi terhadap pasukan yang akan membunuh Imam Mahdi, terjadi likuifaksi di daerah ya dekat ya Abyar Ali atau Zulhulaifah. Jadi kalau nanti ada berita ya di bulan Muharram 10 Asyura sudah ada yang dibaiat, lalu kemudian tidak lama berikutnya ya terjadi peristiwa likuifaksi di Madinah ya, pasukan yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam tanah yang akan merencana untuk membunuh Imam Mahdi dan pasukannya, maka berarti yang dibaiat pada 10 Asyura itu betul Allah dia Imam Mahdi. Nah, seperti apa nanti ya, mudah-mudahan ya ada di antara kita yang menyaksikannya ya, menyaksikannya. Saya kira cukup ya karena sudah masuk waktu ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhirul awana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.